Baik, saya ulangi. Ini adalah jawaban nomor 3, yaitu mengenai penerapan ajaran Bhakti Marga. Yang pertama adalah melaksanakan doa atau puja Trisanya secara rutin setiap hari, kemudian mengaturkan banten, saiban atau jotan, atau yatnya sese, kemudian berbakti terhadap Tuhan Yang Maha Esa beserta semua manifestasinya, kemudian berbakti kepada para pahlawan pejuang bangsa, baik, kemudian melaksanakan upacara Dewa Yatnya, Piodalan atau Puja Wali Saraswati, Pagar Wesi, Galungan, Kuningan, Nyepi, Surati, Purnama, Tilem, Tumpak Landap, Tumpak Wariga, Tumpak Kruru, Tumpak Wayang, dan hari suci lainnya. Kemudian melaksanakan upacara manusia yatnya seperti menggedong-gedongan, dapetan, kepus-puser, mencolongan, tigang sasihin, ngotonin, munggah dehel, mepandes, mawihel, mawinten, dan sebagainya. Kemudian melaksanakan upacara buta yatnya seperti mesegah, mencaru, tawur, memelihara lingkungan, memelihara hewan, melakukan penghijauan, melestarikan binatang langka, dan lainnya. Kemudian berikutnya adalah melaksanakan upacara pitra yatnya, seperti bakti terhadap guru rupaka atau rerama, ngaben, ngerorosin, maligia, mamukur, ngeluar, berdana punya kepada orang tua, membuat orang tua menjadi hidupnya bahagia dalam kehidupan di alam nyata ini, dan masih banyak lagi contoh yang lainnya. Kemudian melaksanakan upacara resiyatnya, seperti upacara pariksa, upacara diksa, upacara ngelinggihang weda, kemudian berdana punya pada sulinggi atau panita, berguru pada orang suci, tirta yatra ke tempat suci bersama sulinggi atau panita, berguru pada orang suci sungkem atau pranam pada sulinggi sebagai guru nabi, kemudian menerapkan ajaran Tri Rena, dan sebagainya. Baik, itulah dia, dan masih banyak lagi contoh-contoh kegiatan sehari-hari yang dapat kita lakukan yang erat kaitannya dengan penerapan ajaran Bhakti Marga di kehidupan sehari-hari. Baik, kemudian kita beralih ke soal selanjutnya. Di dalam kitab suci Weda, kita jumpai beberapa mantra tentang Bhakti. Salah satunya adalah pada Rig Weda 8.69.8. Yang artinya adalah, pujalah dia sepenuh hati, oh cendekiawan. Pujalah dia. Semogalah semua anak-anak ikut memujanya. Teguhlah hati seperti kukuhnya candi dari batu karang untuk memuja keagungannya. Nah, pertanyaannya adalah, melihat maknanya, siapakah yang menyarankan dalam mantra itu dan siapakah yang dimaksud dengan pujalah dia? Baik, di dalam kitab suci Weda tersebut, yaitu pada Rig Weda 8.69.8, menurut saya adalah dilihat dari artinya, yang menyarankan hal tersebut adalah para maharsi, yang di mana maharsi tersebutlah penyusun kitab suci Rig Weda. Kemudian, yang dimaksud pujalah dia itu adalah Ida Sang Hyang Widi, di mana kita sebagai umatnya harus berbakti terhadapnya. Salah satunya dengan cara adalah dengan memujanya. Baik, sloka Rig Weda ini erat kaitannya dengan Catur Marga Yoga, yaitu Bhakti Marga Yoga, di mana kita jalan menuju kesempurnaan dengan berbakti kepada Ida Sang Hyang Widi atau Tuhan Yang Maha Esa. Baik, kita beralih ke soal selanjutnya. Dalam Bhagavad Gita 3.19 dinyatakan sebagai berikut, yang artinya, oleh karena itu, laksanakanlah segala kerja sebagai kewajiban tanpa terikat pada hasilnya. Sebab, dengan melakukan kegiatan kerja yang bebas dari keterikatan, orang itu sesungguhnya akan mencapai yang utama. Baik, pertanyaannya adalah, berikan contoh dalam kehidupan sehari-hari mengenai sloka tersebut. Baik, inilah dia. Dalam Bhagavad Gita 3.19 dinyatakan sebagai berikut. Seperti yang sudah katakan tadi, kemudian penerapan sloka tersebut erat kaitannya dengan Catur Marga Yoga, yaitu Karma Marga Yoga, di mana jalan atau usaha untuk mencapai kesempurnaan atau jalan mencapai kesempurnaan atau moksa dengan perbuatan dan bekerja tanpa pamrih.
Ini adalah kata kuncinya, yaitu bekerja tanpa pamrih. Karma marga lebih cenderung kepada jalan material seperti memelihara anak sendiri, menolong orang yang sedang kesusahan, orang sedang sakit, memelihara anak yatim piatu, orang jompo, membangun pura, dan membuat sesaji, bekerja untuk memperoleh hasil, dan banyak sekali contoh yang lainnya. Jalan kerja yang ditempuh seperti di atas adalah dapat dikategorikan sebagai pelaksanaan dari tapa atau belajar ikhlas. Sudah menjadi kodrat manusia yang diciptakan sebagai makhluk sosial, maka ia tidak akan bisa melepaskan diri dari manusia lainnya. Nilai dari jalan kerja atau karma yoga yang kita laksanakan sangat tergantung pada kita dalam bekerja. Bukan pada besar kecilnya hasil yang kita peroleh. Pada hakikatnya, seorang karma yogi selalu mendapatkan pedoman rama ingawe sepi ing pamrih, dengan menyerahkan keinginannya akan pahala yang berlipat ganda. Hidupnya akan berlangsung dengan tenang dan dia akan memancarkan sinar dari tubuhnya maupun dari pikirannya. Bahkan, masyarakat tempat hidupnya pun kan menjadi bahagia, sejahtera, ia akan mencapai kesucian batin dan kebijaksanaan. Kemudian kita beralih kepada soal terakhir. Jelaskan jenis dan fungsi pura dan berikan contohnya. Baik, langsung saja. Tempat suci menurut Hindu mempunyai dua pengertian, yaitu tempat suci karena kondisi alam atau sendirinya dan tempat suci karena disucikan atau dibangun. Tempat suci karena sendirinya adalah puncak gunung atau sumber mata air. Sedangkan tempat suci yang dibangun adalah pura. Baik, kata pura sendiri di sini berasal dari akhiran bahasa Sanskerta atau pur, kemudian puri, pura, puram, pore, yang artinya kota. Kota berbenteng, kota dengan menara atau istana. Dalam perkembangannya di Pulau Bali, istilah pura menjadi khusus untuk menjadi tempat ibadah, sedangkan kata puri menjadi tempat tinggal bagi para raja dan bangsawan. Kemudian fungsi pura. Pura sebagai tempat suci umat Hindu di Indonesia, pura merupakan tempat pemujaan Ida Sang Hyang Widi dalam prabawanya atau manifestasinya dan atau Atma Siddha Dewata atau roh suci leluhur. Kemudian dalam buku materi pokok acara agama Hindu disebutkan bahwa pura sebagai tempat suci umat Hindu memiliki arti dan fungsi yang sangat penting. Di antaranya adalah tempat untuk memuja Tuhan dengan segala materinya. Maksud saya, tempat untuk memuja Tuhan dengan segala manifestasinya, tempat untuk mendekatkan diri pada Sang Pencipta yaitu Tuhan, tempat dialog atau komunikasi sosial, masyarakat, dan tempat persaksian atau suatu aktivitas, kemudian tempat mengasah dan mendidik calon-calon pemimpin masyarakat. Kemudian menurut I Gusti Ngurah Rai, fungsi pura dapat dikelompokkan dalam 3 kelompok, yaitu fungsi spiritual seperti Dharma Sedana dan Dharma Yatra, kemudian fungsi pendidikan seperti Dharma Wacana dan Dharma Tula, kemudian fungsi sosial seperti Dharma Santi dan Dharma Gita. Kemudian kita beralih pada jenis-jenis pura. Di sini terdapat lumayan banyak jenis-jenis pura, di antaranya adalah Pura Kahyangan Jagat, Pura Tirta, Pura Kahyangan 3, Pura Merajapati, Pura Segara, Pura Swagina, Pura Kawitan, Pura Sat Kahyangan, dan Pura Dan Kahyangan. Langsung saja kita beralih pada jenis pura yang pertama. Ini dia, Pura Kahyangan Jagat. Pura Kahyangan Jagat adalah pura yang universal. Seluruh umat ciptaan Tuhan sejagat boleh bersembahyang ke sana. Pura Kahyangan Jagat terbesar di seluruh dunia. Di Bali, karena berkaitan dengan sejarah yang berusia panjang, Pura Kahyangan Jagat digolong-golongkan dengan beberapa kerangka atau konsepsi. Misalnya kerangka Rua Bineda, kerangka Catur Lokapala, dan sebagainya. Pura ini biasanya terletak di daerah pegunungan pulau.
dibangun di atas lereng gunung atau gunung berapi. Gunung-gunung dianggap sebagai dunia